Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Berita selanjutnya, Mahabaragan. Salah satu pengusaha properti ternama di Banjarbaru, Kalimantan Selatan merasa dibohongi oleh Direktur PT Mahakam Properti Indonesia karena 300 unit rumah dan beberapa unit ruko yang dijanjikan dibangun di kompleks perumahan elit Al-Azhar Residence di Jalan Palom, Banjarbaru kada terlaksana sesuai perjanjian yang telah disepakati. Salah satu pengusaha properti ternama di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Mawardi, merasa dibohongi oleh Direktur PT Mahakam Properti Indonesia, Kurnadi, karena 300 unit rumah dan beberapa unit ruko yang dijanjikan dibangun PT Mahakam Properti Indonesia di komplek perumahan elit Al-Azhar Residence di Jalan Palem, Banjarbaru, kada terlaksana sesuai perjanjian yang telah disepakati. Mawardi yang merasa dibohongi kada tinggal diam wan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat, serta menggugat pula notaris wan PPAT Nur Hasanah wan Bank Bukopin Cabang Bogor. Gugatan yang dilakukan Mawardi terus berproses wan sudah masuk dalam tahap pembuktian. Majelis Hakim PN Banjarbaru atas pendelegasian PN Cibinong melaksanakan pemeriksaan setempat baisukan Jumat 26 Juli 2024. Pada sidang pemeriksaan setempat yang dilaksanakan mulai baisukan wan dibuka di PN Banjarbaru, Kurnadi dari PT MPI selaku prinsipal tergugat kada hadir, hanya dihadiri oleh kuasa hukumnya Sukma. Pada sidang pemeriksaan setempat, Sukma selaku kuasa hukum Kurnadi kada bisa menunjukkan atau membuktikan letak 300 unit rumah wan beberapa buah ruko nang dibangun. Bahkan wayah majelis hakim mengambil sampel secara acak ke penghuni perumahan, mereka kada ada nang mengenal PT MPI wan kededa rumah mereka nang dibangun PT MPI. Pengusaha properti Mawardi Wahitakoni Prima TV memadahkan kerjasama bermula pada 7 November 2014 wan sepakat menunjuk PT MPI untuk membangun 300 unit rumah wan beberapa unit ruko. Karena PT MPI kedada dana untuk melaksanakan pembangunan, maka dipinjamkan 67 sertifikat yang akan digunakan oleh PT MPI sebagai jaminan hutang pada Bank Bukopin Cabang Bogor dengan catatan pengelolaan cek atau BG atau keuangan dikelola olehnya sebagaimana tertuang dalam akta perjanjian kerjasama nomor 25 tanggal 7 November 2014 yang dibuat oleh notaris Hadijah Budi Astuti. Namun tanpa sepengetahuan ujar Mawardi, notaris wan PPAT Nur Hasanah menyerahkan 136 sertifikat hak milik Mawardi ke Bank Bukopin wan membuatkan APHT hanya berdasarkan SK-MHT yang belum disetujui oleh para pihak. Ternyata di dalam perjanjian itu ada sesuatu hal-hal yang semacam saya dicelakai. Judulnya perjanjian kerjasama, tengahnya tentang bagi-bagi, ujungnya tentang perdamaian. Dan tidak ada sama sekali di sana itu perjanjian itu untuk jual beli, hibah, waris, tidak ada. Ya, itu murni untuk kerjasama ulang. Judulnya aja kerjasama. Warna oranye mereka yang mengelola dan membangun, warna hijau saya yang mengelola dan membangun. Mulai 2020 kita damai lagi nih. 2020 warna oranye mereka yang membangun, warna hijau mereka yang membangun. Namun faktanya hingga hari ini dan terbukti setelah kita tadi sama-sama lihat, ya, di warna oranye tidak ada satupun yang mereka bangun. Bahkan kuasa hukum tergugat tidak bisa menunjukkan mana bangunan yang 300 unit rumah tersebut, ya kan? Nah, sedangkan adapun di warna oranye yang di belakang sana itu memang waktu itu kita kerjasama dengan Pancanaka dan tadi udah ada diambil sampelnya masing-masing. Mereka juga sudah terbukti mereka tidak ada sama sekali kenal dengan PT Mahakam. Berarti membuktikan hingga saat ini sudah 2 kali mereka cedera janji dengan kita. Ya, 2014 hingga terjadi 2020 tidak ada pembangunan. Nah, sekarang 2020 hingga saat ini pun tidak ada pembangunan. Kuasa hukum pengusaha properti Victor Simanjuntak menyatakan kada ada satu pun bangunan yang dibangun oleh PT MPI. Bahkan warga di perumahan tersebut setelah diambil sampel kada mengenal PT MPI. Mereka hanya mengenal PT Diatama Banua Raya. Sebagai teman-teman ketahui, ini hari ini bukan mengenai objek sengketa lahan, bukan, karena belum ada yang teralih. Kita fokusnya terhadap
bagaimana dia mempertanggungjawabkan dalil fakta di depan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang katanya baik di dalam jawabannya dia maupun di duplik dia, janjinya dia adalah sebanyak kurang lebih 300 unit rumah atau ruko telah dibangun. Ditegaskan lagi di dalam dupliknya dia bahwa fakta hukum yang sebenarnya adalah tergugat melakukan pembangunan perumahan Grand Mawar City dan seterusnya. Hari ini jelas terungkap secara jernih dan nyata. Tidak ada satupun bangunan yang dibangun oleh Mahakam Properti Indonesia. Kemudian kita masuk ke dalam saya meminjam kalimat dari teman-teman pengadilan, mengambil sampel, mendatangi satu-satu. Apakah ini dibangun oleh MPI? Tidak. Dibangun oleh Diatama Banuaraya. Dan mereka hanya mengenal itu. Kuasa hukum tergugat Sukma menyatakan pihaknya hanya meminta sesuai perjanjian, yaitu nang mana punya penggugat maupun tergugat. Bangunan ada di Lang. Kalau itu kan setelah tahun 2020 ya perjanjiannya, bukan sebelum 2020. Enggak, ini kan saya diwawancara Pak. 2020 gitu jadinya. 2020 perjanjiannya 2020. Kalau mau lebih lengkap cek aja di Pengadilan Cibinong itu bukti-buktinya apa sama gugatannya. Itu sih Pak. Tergugat gimana ya setelah digugat ini merasa seperti apa? Ya itu kan hak penggugat untuk melakukan gugatan. Ya, kami akan menjawab juga sesuai dengan dokumen-dokumen hukum gitu. Seberapa yakin akan nanti menang? Ya insya Allah ya semuanya pokoknya kita maksimal aja Pak. Maksimal berusaha ya. Ya. Kalau untuk urusan itu nanti tinggal majelis hakim yang yang memutus. Ada pesan untuk yang menggugat? Ya kalau pesan sih ya sudah tersampaikan dalam jawaban dan duplik di pengadilan ya. Ya kita sesuai dengan perjanjian aja, sesuai dengan map di RC pembagian pengelolaan dan pembangunan. Itu aja sih. Ketua Babak Kalimantan Selatan Bahrudin menyatakan akan mengawal permasalahan ini hingga tuntas. Kita LSM ikut menyaksikan bahwa satupun baik rumah atau hukum di lahan milik Haji Muar ini tidak ada bangunannya. Jadi ini kami mengharapkan kepada majelis hakim benar-benar tegakkan keadilan. Sebab keadilan ini bukannya nanti majelis hakim kalau berbuat yang tidak adil akan bersentuhan dengan hukum pun di dunia dan akan bersentuhan hukum di akhirat. Jadi kami minta supaya pihak pengadilan benar-benar tegakkan keadilan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.